Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mempresentasikan instrumen khususnya penelitian pengembangan video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif pada topik bentuk aljabar kelas 7. Nah, untuk kemampuan berpikir reflektif seperti kemarin ialah kesadaran dan kemampuan mental individu yang berfungsi menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, dan mendapatkan arti yang mendalam, serta menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran dan menerapkannya. Indikator yang dipakai di penelitian ini adalah yang pertama, membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan, menarik analogi dari dua kasus serupa, yang ketiga, mengidentifikasi konsep yang terlibat dalam soal, 4. Mengevaluasi dan memeriksa kembali kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep aljabar yang digunakan, yang kelima adalah menggeneralisasi disertai alasannya. Untuk pendekatannya sendiri, kalau diartikan itu yang memunculkan ide-ide untuk menghubungkan Bu Is, maaf kalau di Ibu tampilan Anda hanya di halaman 1 terus ini. Udah pindah, Bu, kalau di MUIS, Bu. Kalau yang lain bagaimana? Belum, Bu, masih di cover. Masih di cover, Bu Is. Iya. Ya, Bu. Mungkin Baru, Bu, ya. gangguan sinyal. Saya ulang lagi ya. Nah, baru berubah. Nah, baru berubah ini. Iya, Bu. Sinyal ya, Bu. Maaf ya, Bu. Udah, Bu. Untuk seperti kemarin, berdasarkan saran dari Bu Pavia, ditambahkan sintaks untuk pendekatan, yaitu di sini ada 4, connection, menghubungkan dengan membandingkan dua hal atau ide yang lebih. Yang kedua adalah discovery, mengeksplorasi perbandingan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga adalah invention, menciptakan sesuatu dan membuat pemahaman baru berdasarkan pada tahap sebelumnya, yaitu connection dan discovery. Dan yang keempat adalah penerapannya, yaitu application. Langkah-langkah pembelajarnya tentu aja ada 4 juga sesuai sintaks. Yang pertama, memberikan masalah yang memiliki konteks. Dalam hal ini, guru memberikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua adalah mengidentifikasi konsep utama. Dan yang ketiga adalah menggunakan suatu pengandaian, dalam hal ini metafora, bisa juga menggunakan ilustrasi dan juga permisalan. Untuk yang keempat adalah penyimpulan. Untuk kisi-kisi instrumen analisis kebutuhannya, seperti ini, konsep itu pengembangan pembelajaran, variabelnya sebenarnya isi sama strategi. Variabel sini bukan maksudnya variabel penelitiannya, tetapi variabel yang akan mau dilihat, isi dan strateginya, indikatornya materi, sama media, sama kemudahan. Nah, untuk angketnya seperti ini, angket analisis kebutuhan siswa khususnya yang pertama, karena saya masih belum tahu apakah nanti siswa mau video pembelajaran, media pembelajaran, ataupun modul seperti ini. Makanya masih tahap awal. Nah, untuk tahap yang keduanya, analisis tahap kedua, barulah fokus ke video pembelajaran. Seperti itu, Bu. Nah, untuk durasinya sendiri, kebanyakan siswa itu 15 menit, gitu, Bu. Nah, yang ini adalah kisi-kisi pedoman wawancara. Ada aspeknya itu ada 5, yaitu fasilitas penunjang pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga evaluasi pembelajaran. Tentu aja mempunyai kisi-kisi pertanyaan, yang dimana kalau fasilitas penunjang itu ada 2, kisi-kisinya fasilitas yang disediakan dan penggunaan fasilitas. Materi pembelajaran ada 3 kisi-kisinya, yaitu bahan ajar yang digunakan, keluhan siswa, kesalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu kisi-kisinya 1, penggunaan pendekatan metode atau juga model. Yang keempat adalah penggunaan media pada proses pembelajaran dan evaluasinya, hasil pembelajaran dan juga minat belajar. Untuk pedoman wawancaranya kurang lebih seperti ini. Jadi wawancara ini digunakan untuk pengajar, khususnya guru. Dan yang ini adalah kisi-kisi analisis kebutuhan. Untuk tesnya, kemampuan berpikir reflektif matematis sudah sejauh manakah peserta didik dalam mengukur kemampuan berpikir reflektifnya. Jadi ada
4 indikator. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah dengan mengajukan beberapa alternatif solusi. Yang ketiga mengevaluasi, yang keempat adalah membuat analogi. Dan soalnya seperti ini. Ini rubrik penskorannya, kurang lebih seperti ini juga. Inti jawabannya sudah ada seperti ini. Dan selanjutnya adalah masuk ke bagian penelitiannya, khususnya nanti kisi-kisi lembar penilaian baik dari ahli materi, media maupun uji kelayakannya. Nah, di sini untuk tadi udah ada ya. Kriterianya itu ada 4 aspek, yaitu kelayakan isi, penyajian, kebahasaan, kegrafikan, di mana untuk indikator kelayakan itu kesesuaian materi dengan SK dan KD, yang kedua keakuratan materi, yang ketiga kemutakhiran materi, yang keempat upaya meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis, yang kelima adalah kesesuaian rangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun dengan fase belajar metaphorical thinking. Untuk kelayakan penyajian data itu ada 2 indikatornya, yaitu teknik penyajian sama kelengkapan penyajian sesuai dengan komponen video. Untuk kelayakan kebahasaan juga ada 2, yaitu kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan peserta didik sama kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang keempat, aspeknya kelayakan kegrafikan itu ada 4 indikator, ukuran video, intro, isi, sama ilustrasi. Nah, ini adalah angket hasil validasi di mana kita harus menyertakan judul, penyusun, dan kalau bisa ada instansinya dan juga ada salam pembukanya biar lebih sopan, dan petunjuk pengisiannya juga diberikan, lalu adanya identitas validator. Dan juga ini adalah butir-butir penilaiannya. Kurang lebih seperti ini. Ini juga ada upaya meningkatkan kemampuan berpikir efektif dan juga metaphorical thinking. Dan yang selanjutnya nih kebahasaan dan juga pertanyaan pendukung guna nantinya untuk memperbaiki video pembelajaran dan juga menemukan kelebihannya seperti itu. Nah, ini adalah bentuk poin penilaian, yaitu apakah video belum dapat digunakan untuk kesimpulannya, ataukah video dapat digunakan dengan revisi, atau video dapat digunakan tanpa revisi. Ini untuk validator materi. Untuk validator medianya, karena kita tadi mengambil kegrafikan saja, maka sama seperti ahli materi gitu ya. Cuman yang bedanya di sini ada aspek kegrafikannya, hanya satu saja, seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan pendukung juga, dan kita lanjut lagi ke kisi-kisi angket peserta didik. Di sini cukup kriterianya ada 3, yaitu mempermudah pemahaman materi, motivasi, ketepatan bahasa, ketepatan tulisan, animasi. Animasi itu bagian yang bergerak, kejelasan gambar. Kejelasan gambar ini apakah dia akurat atau tidak, dan tampilan warna. Nah, warnanya ini apakah terlalu menyatu dengan warna yang lain gitu sehingga terkesan blur gitu, atau kesesuaian kecepatan gerakan gambar, suara. Suara di sini adalah suara si pembicara, dan musiknya itu adalah background-nya. Musik background. Nah, ini sama seperti tadi, kalau untuk peserta didik bedanya ini ada petunjuk pengisiannya, dan juga identitas tentunya, dan pernyataan. Nyatanya ada 12. Dan kalau bisa ada saran tambahan untuk mengetahui kekurangan pada video. Dan selanjutnya adalah lembar observasi pembelajaran untuk mengetahui apakah keterlaksanaan pembelajaran dengan pendekatan video metaphorical thinking ini sudah cukup baik atau belum. Nah, indikatornya aspeknya seperti ini ya. Biasanya ada kegiatan awal, inti, maaf ini bukan inti ya sebenarnya, ini mau dihapus juga nanti, dan strategi pembelajaran, penutup gitu. Jadi ini masih ada yang belum diperbaiki juga, dan yang
kisi-kisi tes kemampuan berpikir reflektif matematisnya ini, di sini ada 5 soal. Membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan, menarik analogi dari dua kasus serupa, mengidentifikasi konsep yang terlibat, mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen, dan yang kelima adalah menggeneralisasi konsep disertai alasannya. Nah, ini baru pengujian untuk pengujian validasi ya. Jadi di sini ada ahli materi, media, sama instrumen. Masing-masing 3 orang. Ini adalah instrumen tesnya seperti ini. Ini adalah pedoman penskorannya atau rubriknya. Mungkin segitu Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Oke, Halo? baik. Iya, tadi fokus penelitiannya tentang apa tadi? Pengembangan video pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking untuk meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis. Bisa dilihat tadi Judulnya- ada indikatornya ya? Iya, Iya, Bu. Bu, silakan. Ya enggak, maaf. Judulnya ditampilkan lagi kan kita nggak terlalu hafal judulnya. Iya, Nanti Bu. mungkin kita bicaranya sambil melihat judul. Oke, silakan Bu Flavia. Ini, Bu. Oke. Tadi ada indikatornya ini ya, sintaksnya metaphorical Iya, Bu. thinking ya. Iya, udah ketemu, Bu. Dan indikator dari berpikir reflektif. Bapak bisa Iya, lihat Bu. ada tidak? Ini Tadi instrumennya apa buat instrumen yang pra penelitiannya yaitu ada angket, wawancara, sama buat tes kemampuan awal siswanya, kemampuan berpikir reflektifnya, Bu. Oke, bisa dilihat? Ya, ini indikatornya, Bu. Sudah terlihat, Bu? Belum ya, masih judul ya. Saya nggak tahu juga yang lain bagaimana. Di Oh, sini saya ibu masih malah ibu masih kepala putih aja nggak ada apa-apa. Ya, Bu. Internetnya, Bu. Mungkin, Bu. Baru bergerak, Ibu. Ya ini indikator sekarang sudah terbaca. Tapi ibu lihat judulnya sebentar aja, ibu konsen sama judulnya dulu karena judulnya tidak terbaca dengan jelas tadi juga. Sudah terlihat, Bu? Pengembangan video pembelajaran, metaphorical thinking, berpikir reflektif ya. Oke, ya silakan. Oke, tadi berpikir reflektifnya merujuk punya siapa ya? Nindya Sari, Bu. Hah? Siapa itu? Iya, itu dari UPI, Bu. Coba ditelusuri lagi kira-kira dia merujuk punya siapa gitu ya. Coba dicari benar-benar berpikir reflektifnya itu aslinya siapa. Ayo, Bu. Kalau nggak salah Dewi itu dulu ya. Ada Reflektif bukan, itu. Bu? Dari Turki kalau nggak salah, Bu. Kalau saya melihat awalnya itu dari Turki. Bukannya dari Dewi ya? Kalau yang berpikir reflektifnya, kalau yang ini dari Turki, Bu. Saya ambilnya, Bu. Oke, coba apa? Lihat indikatornya. Ini, Bu. Sudah terlihat, Bu? Belum. Sudah, Bu. Atau saya Terlihat. juga lihat ini instrumennya dikaitkan dengan indikator-indikator dan sintaksnya bisa tidak? Tunggu, Bu. Sebentar, Bu. Yang buat tes pra penelitian atau yang pas penelitian ya, Bu? Untuk penelitian. Kalau untuk penelitiannya seperti ini, Bu. Kok kelihatan ya? Saya nggak tahu nih, Iya, Bu. apa saya aja. Enggak, Bu. Internet saya kok, Bu. Sudah, Bu. Indikatornya harusnya itu per soal kan ya. Per soal harus mencakup indikatornya gitu kan ya.
Hmm. Indikator dari berpikir efektif apa? Membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Yang kedua, menarik analogi dari dua kasus serupa, mengidentifikasi konsep yang terlibat dalam soal. Yang keempat, mengevaluasi atau memeriksa kebenaran suatu argumen berdasarkan konsep. Yang kelima adalah menggeneralisasi konsep disertai alasannya. Jadi setiap indikator, setiap soal gitu ya. Iya, Bu. Kenapa nggak setiap satu soal itu mencakup indikatornya kayak gitu? Eh, Kayak membedakan antara data relevan dengan tidak relevan. Itu kan semua soal juga ada ya, tanpa harus berpikir efektif juga bisa kan sebenarnya. Mana contohnya soalnya? ini, Bu. Sebentar. Ciri khasnya reflektif kapan? Apa? Apa, Bu? Ciri khas dari berpikir reflektif apa? Dia kan bisa melihat kembali permasalahan yang misalkan telah dikerjakan gitu, Bu. Semuanya kan seperti itu ya. Kalau teori kognitif kan juga seperti itu juga ya. Kita harus flashback ke kita mengambil dari materi sebelumnya untuk menyelesaikan masalah yang baru, kan bisa kayak gitu. Iya. Apa ciri khas dari reflektif? Kalau ciri khas dari reflektif, berdasarkan yang saya baca itu juga dia bisa mengevaluasinya sendiri, Bu, gitu, Bu. Ya ini mana membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan. Contohnya, Iya, Bu. mana yang nggak Contohnya relevan? misalkan ya, contohnya misalkan di sebuah, soal ada perhitungan tinggi padahal, yang dibutuhkan hanya panjang dan lebar, maka si tinggi itu nantinya dituliskan kembali yang diketahuinya itu jadi diketahuinya itu ada yang data relevan dan data yang relevan, di mana kalau misalkan dia udah ketemu, misalkan yang dibutuhin panjang dan lebar saja, maka yang nantinya yang si tingginya itu ditaruh di data yang tidak relevan, seperti itu, Bu. Mana yang nggak relevan berarti? Apa, Bu? Oke. Data tersebut adalah sebagian yang relevan, adalah panjang dan keliling. Sekarang gini ya, kalau reflektif gitu ya, kalau kayak gini kan sebenarnya tinggal kita masukin rumus saja kan? Iya, reflektifnya di mana? Ini, Bu, di bagian Coba datanya, Bu. indikatornya coba dicari lagi. Setahu Iya, saya Bu. kalau reflektif itu salah satunya itu ada namanya perplexity. Saya dulu pernah pernah juga berpikir reflektif gitu ya. Salah satu indikatornya adalah perplexity. Jadi setiap kita tahu ya kalau misalnya kognitif apapun kita pasti akan menggunakan pengalaman lama menyelesaikan masalah baru itu pasti gitu kan. Nah, tapi harus ada ciri khusus dari berpikir reflektif itu, ataupun indikator apa-apa, variabel apapun, kayak gitu ya. Kayak reflektif ini gitu kan. Kalau dia hanya rumus masukkan saja, seperti itu, kayak gini ya, tinggal masukin aja, jangan-jangan dia nggak reflektif. Dia udah langsung hafal aja, oke, ini tentang apa nih? Mencari Entah. keliling, ya 2P tambah Hmm. L. Tinggal masukin aja, tinggal kita cari L-nya, udah cukup. Iya, nanti, Bu, ada tambahan lagi sebenarnya, Bu. Ini masih yang belum bagian, Nah, harus ditunjukkan di juga, revisinya, Bu. setahu saya, kenapa kok reflektif itu ada namanya satu tahap yang menurut saya penting juga, namanya perplexity. Perplexity itu kayak kebingungan, ada juga ngomong puzzling, jadi kayak bingung ya. Jadi siswa itu harus mengalami kebingungan dulu lah intinya, supaya dia bisa manggil pengalaman yang lama. Nah, itu belum Siap, Bu. ada. Kalau hanya Hmm. rumus ada langsung ini, jadi dia nggak perlu refleks lagi kan? Dia udah hafalan, udah di luar kepala. Oke, masukkan rumus saja keliling dua bahkan 2P plus L gitu ya, di pikirannya anak-anak seperti itu gitu ya, dengan Hmm. udah hafal. Nah, itu harus ada ya, soalnya tuh harus kalau bisa non rutin yang memunculkan satu indikator tadi perplexity supaya nanti indikator reflektif lainnya yang di bawahnya itu bisa memenuhi gitu ya. Ini Baik, Bu. kira-kira masuk nggak sih ke reflektif ini Apa, Bu? soalnya?
Ini soalnya masuk reflektif nggak? Dia tuh hanya masukkan kayak rumus keliling, tinggal kayak lebar. Enggak, Bu, ada Tinggal jadinya. kan Sebenarnya ini ada ya. Ada sebenarnya bawahnya kemarin lagi tuh nggak sih? Ada bawahnya lagi nggak? Ada Ini loh. kan Nggak ada, Bu. soalnya kita belum selesai. Sebelum Iya. membuat balok, Andi memberikan apa tuh di bawahnya? Saran kepada Budi bahwa harus mengukur terlebih dahulu lebarnya. Ya, Ibu tidak terbaca itu. Ibu cuma sampai sebelum membuat Iya, Bu. balok, Andi memberikan mana bagian yang tidak relevan tapi muncul di soal? Ya, Bu, bagian tingginya, Bu. Ya mana? Ini, Bu. Bagian Tidak tingginya kan terbaca. enggak. Karena tidak terbaca, jadinya itu dipertanyakan. Iya, Bu. Karena soal sebaiknya dalam satu halaman yang sama, jadi terbacanya dari kiri ke kanan itu tidak ada yang terputus. Nanti saya perbaiki lagi untuk ke bawah. Ibu belum baca loh bawahnya. Ini udah pindah apa belum sih? Kalau saya tetap. Saya juga belum Atau yang baca. lain juga. Nah, ya mungkin jaringan saya, Bu. Anda sudah pindahkan ke bawah? Kalau pindahin belum, tapi baru distabiloin yang kata Ibu data yang tidak relevan. Anda stabilokannya di mana? Di tinggi balok. Sudah terlihat, Bu? Ya, oke. Ya, jadi tinggi balok ini enggak digunakan, Bu. Nah, terus perintah bawahnya apa? Coba tolong Anda bacakan. Sebelum membuat balok, Andi memberikan saran kepada Budi bahwa harus mengukur terlebih dahulu lebarnya. Perhatikan soal di atas, apakah data tersebut relevan untuk mendapatkan lebar persegi panjang? Berikan alasan jawabanmu. Oke. Tolong ya, semua tulisan di dalam kolom rata kiri. Jadi tidak ada justify seperti itu. Oke. Sebelum membuat balok, Andi memberikan saran ke Budi. Oke. Silakan, bagaimana menurut Bu Flavia? Di situ sudah ada yang tidak relevan dan siswa bisa memilih bahwa yang 30 yang dipakai bukan yang 20. Begitu kan maksudnya, Muis? Iya, Bu. Seperti tahu ya. Oke. Cuma ini sih, saya tadi yang seperti saya bilang tadi ya, perpleksitinya di mana. Soalnya kalau menurut saya ini masih soalnya masih rutin. Hafalan lah kalau menurut saya. Udah pasti tahu lah, keliling oke, di otak pikir siswa pasti langsung 2P tambah L kayak gitu. Perpleksitinya di mana? Saya takutnya di situ kita tidak mengalami konflik di awal. Jadi kan saya bilang ya, salah satu indikator berpikir reflektif adalah perpleksiti. Saya belum dapat itu. Nah, mungkin nanti saya tambahkan lagi, Bu. Buat soal yang siswa tuh harus mengalami konflik dulu lah di awal tuh. Ini maksudnya gimana ya? Supaya sampai melakukan refleksi itu tadi. Saya belum ini. Bisa dipahami ya, Pak Muis ya? Ya. Kemudian, ini sampai ke bawah ya. Nggak satu-satu nggak apa-apa ya. Sampai ke bawah nanti juga seperti itu. Coba dicari lagi indikator reflektif tuh kayak apa. Iya, gitu. saya juga mungkin mau nanya, Ibu. Iya, mau nanya. silakan. Untuk refleksitinya itu per satu soal selalu ada gitu, Bu? Iya, harusnya tuh kalau Bapak itu membahas tentang berpikir reflektif, indikatornya apa? Nah, ini kan setiap indikator itu salah satu soal. Harus kan semua indikatornya itu masuk. Kayak saya nih, indikatornya cirinya Bu Flavia nih apa sih?
oh rambutnya panjang kayak gitu kan ya, matanya sipit kayak gitu. Nah, terus cuma kalau dibahas satu-satu, oh rambutnya panjang, semua orang juga cewek juga rambutnya panjang kayak gitu kan. Nah, Ya, Bu. harusnya semua yang masuk indikator itu masuk ke satu soal itu. Jadi dipahami tidak? Bisa, Bu, bisa. Jadi bukan satu-satu. Kalau satu-satu hanya satu-satu kan nanti susah juga membedakan, antara dia itu masuk berpikir reflektif atau yang lain, kayak gitu kan. Jadi Hmm, benar-benar khusus, semua indikator itu masuk ke satu soal itu harusnya, logikanya. baik, Bu. Sama untuk, soalnya, pattern pattern soalnya itu apakah tergantung dari misalkan banyaknya 5 soal ataukah 2 soal sudah cukup atau seperti apa, Bu? Kalau soal, sebenarnya menyesuaikan juga sih, lebih banyak lebih baik ya. Jadi kalau untuk batasannya saya kurang paham juga. Jadi intinya kalau bisa jangan cuma satu atau 2. Jadi benar-benar kita bisa kan inginnya kan ini apa nih, untuk penelitian atau untuk, analisis kebutuhan? Penelitian, Bu, nantinya, Bu? Masih belum kan? Nah, mau untuk analisis kebutuhan ataupun penelitian, kan kita ingin menelusuri ya, kayak ini tadi, ingin melihat misalkan metaphorical thinking-nya bagaimana, kayak gitu ya. Hmm. Masa cuma satu 2 gitu kan. Semakin semakin banyak, semakin bagus gitu ya, biar kita bisa mengidentifikasinya lebih dalam lagi, kayak gitu, Baik, Bu. soalnya. Ini mungkin didiskusikan juga ke pembimbingnya ya, kalau untuk Iya, Bu. berapa banyaknya gitu. Hmm. Nanti saya, Kalau coba diskusikan ke pembimbing sama ke validator instrumennya kembali, Bu. iya, gitu ya. Udah baik, cuma mungkin saya belum kelihatannya indikatornya. Ini kan cuma Iya, satu Bu. per satu ya, Iya, Bu. kayak gitu. Ini Oke, sebenarnya masuk ke pemecahan masalah juga bisa. Iya, iya. silakan Ibu. Iya, enggak maksud bisa tidak mungkin Ibu juga sama-sama bertanya seperti yang Muis tadi tanyakan. Kalau ini tadi yang indikator ini ada berapa Muis? Ada 4 ya? 5, Bu. 5, Ada Bu. 5. Ah. Jika satu soal itu indikator yang terpakai hanya 3 saja dari yang ada, apakah itu sudah masuk ke dalam berpikir reflektif tidak Bu Flavia? Jadi yang relevan tidak relevan ditambah yang bawah apa saja sih indikatornya? Ya, coba Mengevaluasi contohnya. Terus kemudian sama menarik analogi. Oke, cuma Satu misalnya lagi 3 itu di dalam satu ya. soal, apakah harus kelima-limanya atau boleh 3 dulu, 3 saja, terus kemudian gabungan dari 4 yang lainnya, begitu apakah itu termasuk dalam soal reflektif juga? Sudah termasuk dalam reflektif? Kalau saya ya Bu ya, kalau saya harusnya masuk semua. Tadi menarik analogi itu seperti apa? Mhm. Saya mau tanya dulu Pak Muis, menarik analogi Nah, itu seperti makanya apa? soal menarik analogi boleh dilihat Pak Muis. Iya, Bu, sebentar, Bu. Seperti ini, Dan Bu. Jadi dia mhm. iya, permisalan doang, Bu. Kayak misalkan kalau di aljabar kan kalau 2 truk barang, truk itu kan masih bisa diisi oleh misalkan kardus kayak gitu. Makanya kenapa 2 truk barang ini diasumsikan sama siswa ini Tolong naik lagi jadi soalnya 2X. belum terbaca semua, naik lagi sedikit. Iya, Bu, internetnya, Bu, tunggu dulu ya, Bu, maaf, Bu. Pak Maulana, kan ini ya ceritanya. Iya. Pemisalan aja nih ya, kayak, kardus X gitu ya, Iya, Bu. kardus pakaian gitu. Kalau yang tadi Hmm. juga panjang dimisalkan P kan juga bisa analogi. Iya, Bu. Iya ya? Atau gimana Pak Muis? Oh, iya iya. Kalau hanya sekedar ini kan juga bisa juga kan? Sebenarnya Iya, kalau Bu, menurut saya jadi masuk bisa semua. iya, Bu, jadi bisa satu soal bisa jadi 2 indikator ya, Bu, ya? Iya, terus Hmm. bukan hanya 2 indikator, Ke kalau menurut saya lebih kelima-lima. semua. Oh, Iya, Bu. semua. Iya, Itu dia maksudnya sekarang Muis. Ya, maksudnya Bu evaluasi. Flavia seperti itu. Masa sih soal itu kita nggak melakukan evaluasi kan nggak mungkin juga, Iya, Iya, Bu. oke. gitu kan. Kalau menurut saya harus masuk semua ya. Ya, Iya, Bu, jadi semuanya, Bu, ya? Satu soal ya, Bu, ya? oke. Iya, Iya. Jadi menurut cukup saya jelas ya ya. dengan kita pindah ke analogi, ternyata analogi hanya mengubah sebuah variabel, penyebutan variabel di mana di nomor 1 pun variabel P dan L juga variabel. Sehingga Iya. sebenarnya ini pun bagian dari bagian dari yang kalau dianggapnya tadi sebagai apa tadi Data relevan. relevan atau tidak relevan begitu ya. Relevan atau tidak relevan tinggal bisa ditambahkan data yang lain, tambahannya yang memang tidak terpakai di soal itu. Tetapi membuat variabel menjadi X atau P atau L tetap include di dalamnya.
Itu yang dimaksud oleh Bu Flavia, makanya semua indikator harus masuk ke 5-5-nya. Dan kalau memang membuat soal 5, ya 5-5-nya termasuk semua indikator dari kemampuan berpikir reflektif tadi. Mungkin cukup jelas sekarang. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi ini udah bagus ya, udah sampai tahap ini. Udah keren lah. Kayak gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah, Bu. Iya. Tetapi sekarang Ibu mau lihat ini penilaiannya sesuai tidak sesuai. Itu untuk penilai agak susah loh. Iya, Bu, saya juga awalnya bingung, Bu, untuk si validator instrumen ya, Bu. Iya, Gitu. itu bagaimana kemudian untuk penilai menjadi sesuai tidak sesuai itu agak sulit sebagai penilainya, bagaimana kita melihat. Jadi di setiap indikator ditulis 5-5-nya dulu, dan kemudian waktu di setiap jawaban Anda tidak boleh hanya menulis jawabannya saja, tapi di setiap jawaban bagaimana dia menjawab P dan L, itu artinya bagian ini dia terus kemudian ini bagian ini dia evaluasi, Anda beritahu lagi bagian ini adalah bagian evaluasinya, begitu. Jadi si penilai itu diberitahu bahwa semua indikator ada di dalam jawaban itu. Baru kemudian ya, jadi di sini tidak langsung habis jawaban itu langsung penilaian, tapi habis jawaban kemudian ada bagian keterangan lagi dulu bahwa dari indikator-indikator itu di jawaban bagian yang mana. Kalau kita di rubrik itu nilai, tetapi kalau di sini cuma keterangan bahwa ini loh munculnya indikator ini. Pada jawaban ini muncul indikator ini, begitu. Boleh nggak, Bu, misalkan kalau di pinggirnya aja, Bu, jadi pakai kurung gitu, Bu? Pinggir tuh maksudnya gimana? Di pinggir, jadi kan kayak misalkan di K gitu, Bu. Iya. Ya, itu ditulis misalkan data yang relevan, misalkan seperti itu, Bu. Terus misalkan jadi lebarnya itu mengevaluasi seperti itu, Bu. Atau menarik kesimpulan. Oke. Oh. Oke, ya. Nah, kalau di soal ini kemudian tadi Muiz menjawab semua itu sepertinya sudah ada, ya, bahwa yang L tadi evaluasi, K itu di dalam K tidak ada tinggi, begitu kan, maksudnya relevan dan tidak relevan, begitu. Nah, tapi tetap soal ini walaupun nanti semua indikator dimasukkan ke atas oleh Muiz, dan kemudian Muiz bisa menerangkan bahwa yang indikator ini ada di bagian ini, indikator ini dengan hanya memberi keterangan di sebelah kanannya, itu mungkin bisa saja sebenarnya, tapi dengan lebih jelas ya, kapan itu jawaban dan kapan itu keterangan, sehingga sebenarnya kalau ada satu kolom lagi di sebelah jawaban, ada kolom sebelum penilaian dari pakar, itu akan lebih jelas bahwa pada saat K, Anda udah K di situ adalah panjang kali lebar tanpa tinggi, sehingga di sini sebenarnya sudah muncul bahwa dia siswa tahu mana yang tidak relevan, misalnya seperti itu. Terus kemudian L yang perlu dicari adalah hasil mengevaluasi dan seterusnya. Tapi tadi jangan lupa Bu Flavia mengatakan di sini tidak ada kebingungan yang membuat berpikir reflektif itu muncul. Ya, Bu, itu jadi soalnya kurang kompleks. Walaupun mungkin semua yang di indikator itu muncul misalnya, tetapi kekompleksitasannya kurang untuk munculnya kemampuan berpikir reflektifnya tadi. Ya, Bu. Ya, oke, mungkin itu ya. Ya. Begitu Bu Flavia? Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, sarannya dan juga masukannya. Oke, bisa pindah lagi ke orang lain, cukup Muiz? Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariam, hari ini berapa orang? Masih harus berapa orang, Bu Flavia? Harusnya satu hari ini ada 4 orang, Bu. 4 orang, oke. Sekarang Bu Nur. Iya, Bu Nur. Jadi hari ini itu ada Bu Nur Cahaya, ada Muiz, ada Tiana, dan Elvi Erdila, Bu. Oke, ya. Itu udah yang terakhir ya? 4 yang terakhir? Enggak, ini hari ini baru mulai presentasi instrumen. Oh, yang hari ini yang instrumennya. Oke. Ya. Ini Bu Cahayanya udah, Bu Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Pinta dan Bunda Flavia, mohon maaf hari ini saya belum bisa presentasi dulu, Bunda. Soalnya laptopnya lagi error. Saya
belum bisa presentasi hari ini, mohon izin Bunda. Teman yang lain saja dulu. Minggu depan saya mohon izin ya Bunda ya, mohon maaf. Laptopnya ada lagi error Bunda, ini pakai HP. Oke. Ya sudah. Yang sesudah Nur Cahya siapa? Ratna, Mariam, biar kita nggak buang waktu. Ya oke. Mudah-mudahan besok minggu depan siap ya. Siap Bunda. Terima kasih Bunda. Harusnya ada Diana dan Elvi RD lah, Bu. Ya, sudah ada belum? Diana ada. Diana, silakan Diana. Diana ada, Bu. Diana ada. Elvi juga ada, Bu. Iya. Ini Yoga Priyatama nih sudah request join, enggak masuk. Yoga. Oke, silahkan. Maaf Bu, sebelumnya saya masih ada trouble di laptop. Bisa LV dulu nggak Bu? Dari saya. Silahkan, mana LV? Anak tuh udah berkilo 9. Udah rewel. Makanya gue bilang ini udah bertahan. Sampai udah ke kanan sedih duduk. Mulai udah gak pakai. Dia udah bisa duduk ya, dengan pakai. Kalau masih kayak Al tuh masih bisa. Enggak, 4 bulan, 5 bulan. 5 bulan. Mana belinya itu tidak kembali dengan tidak numpukin barang itu. Produk. Kalau stroller itu bukunya. Ya kalau stroller ya, gua akuin stroller itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Tapi ini apa di kiri kanan ya? Iya, Ibu. Jadi saya masih ini ya, Bu. Masih belum sempurna banget ya, Bu ya, karena masih bingung pada indikator untuk berpikir kritis dan kreatif, lagi nyari referensi lagi karena kemarin saran Bu Flavia untuk lebih menggali lagi gitu kan, Bu ya. Jadi yang saya bisa dapatkan untuk menjelaskan hari ini cuman baru sedikit ya Bu ya. Jadi judul saya itu adalah pengembangan media komik matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dengan pendekatan kontekstual pada materi peluang. Nah, jadi kan di sini nanti saya pasti ada yang namanya soal tes ya Bu ya, tapi saya belum sampai ke sana. Nah, untuk berpikir kritis sendiri, saya akhirnya baca ya Bu ya jurnal. Nah, di sana itu kan banyak ya Bu ya yang menerangkan tentang berpikir kritis itu dan segala macam. Nah, akhirnya saya ngambil indikator dari Andriani dan Suparman Bu. Ada 4 aspek yang dinilai dari sana, yaitu menginterpretasikan, menganalisis, mengevaluasi, sama menginferensi. Itu Bu, ada 4 aspek. Nah, kalau menginterpretasikan itu memahami suatu masalah dengan cara menuliskan informasi yang tepat pada suatu masalah.
Nah, kalau menganalisis yaitu mengidentifikasikan kaitan dari suatu pertanyaan dan konsep dari suatu masalah dengan cara membuat model matematika dari suatu masalah dan dapat dijelaskan dengan benar. Mengevaluasi itu menyelesaikan suatu masalah dengan tepat, menginferensikan itu membuat suatu kesimpulan dari suatu masalah. Nah, sedangkan untuk berpikir kreatif itu ada dua, yaitu dari Andiani. Dia mengatakan ada 4 indikator kemampuan berpikir kreatif itu, yaitu kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi. Nah, sedangkan si Nur ada 5 indikatornya, yaitu kelancaran, keluasan, keteperincian, kepekaan, sama keaslian. Nah, dari 2 itu saya ambil gitu ya Bu ya, saya ambil yaitu ada 4 Ibu, yaitu kelancaran, fleksibel, elaborasi, sama original. Nah, untuk pendekatan kontekstual tersendiri itu ada 7 item, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, sama penilaian sebenarnya. Nah, untuk kisi-kisinya Bu, saya nggak tahu ternyata harus dari analisis kebutuhan, tapi saya langsung aja ke kisi-kisi dan instrumen validasi Bu. Nah, validasi ahli media. Ini kisi-kisinya saya menilai dari 3 aspek, tampilan produk, isi, sama kelengkapan produk, di mana indikatornya dari tampilan produk itu ada halaman judul, bentuk dan ukuran media, ketepatan warna gambar, kemenarikan gambar, kejelasan tulisan. Sedangkan isi itu ada keruntutan, kemenarikan gambar, kualitas gambar, kesesuaian materi. Sedangkan kelengkapan produk itu ada daftar mengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan media, prolog dan pengenalan toko, rangkuman materi, sama daftar pustaka atau rujukan. Nah, di aspek tampilan produk itu kesesuaian cover dengan tema, kemenarikan kemasan, ukuran media, kesesuaian ukuran media sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus ada komposisi warna dan format, tentang penggunaan format tulisan biasa, gambar sesuai dengan karakteristik siswa, ketepatan gambar dengan materi, ketepatan gambar dengan ukuran huruf. Nah, untuk isi itu ada runtutan cerita, jadi alur ceritanya seperti apa, pemilihan warna pada gambar yang menarik perhatian, materi yang disajikan disertai dengan gambar membantu dan menarik perhatian, kualitas gambar atau background, gambar yang disajikan sesuai dengan ilustrasi yang hendak disampaikan, gambar yang tersedia sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, kesesuaian isi media dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa, kesesuaian media secara keseluruhan sebagai penunjang pembelajaran, kemudahan penggunaan media sebagai sumber belajar. Untuk kelengkapan produk ada ketersediaan kata pengantar, ketersediaan petunjuk penggunaan, ketersediaan daftar isi, ketersediaan sinopsis cerita atau prolog, ketersediaan rangkuman materi, sama ketersediaan daftar pustaka. Nah, untuk kisi-kisi validasi ahli materi ada 4 aspek, yaitu bahasa, penyajian, materi, sama pendekatan kontekstual. Nah, untuk bahasa itu ada keterbacaan, mudah dipahami, kesesuaian bahasaan, ejaan dan tata tulisan. Untuk penyajian ada gambar yang digunakan, penyajian materi, keruntutan materi, sama kualitas materi. Untuk materi komik itu ada kedalaman materi, kejelasan materi, isi materi yang dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Kalau pendekatan kontekstual itu yang pertama ada hakikat dari
kontekstual, komponen kontekstual. Nah, untuk lembar validasinya itu untuk bahasa, pemilihan jenis tulisan, dan besar kecilnya tulisan sudah dapat terbaca, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, bahasa dan kata yang digunakan sudah menarik sesuai dengan konten, kesesuaian istilah dengan materi yang disajikan, tata tulisan dan ejaan yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kesesuaian pemilihan gambar dengan tingkat perkembangan emosional dan berpikir siswa, pesan yang disampaikan melalui gambar dipahami oleh siswa, materi yang dituliskan disertai gambar membantu dalam menjelaskan materi, kesesuaian materi sesuai dengan KD atau KI di kurikulum K13, keruntunan penyajian materi dari mudah ke sulit, sederhana ke kompleks. Terus keruntutan materi sesuai dengan KDKI K13, kualitas materi yang disajikan. Untuk materi komik itu kedalaman materi dalam media komik, gambar ilustrasi dalam penyajian materi memudahkan memahami siswa, pemilihan dan penentuan besar kecilnya font membantu penjelasan materi, kesesuaian materi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, kemanfaatan media untuk menambah wawasan pengetahuan siswa. Untuk pendekatan kontekstual sendiri, keterkaitan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, kemampuan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada konstruktisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, sama penilaian yang sebenarnya. Terus untuk kisi-kisi dan instrumen angket respon siswa ada 3 aspek, kemenarikan, kemudahan, dan kebahasaan. Kemenarikan indikatornya ada kemenarikan buku sama kemenarikan gambar. Untuk kemudahan itu ada 2 indikator, kejelasan materi dan kemudahan memahami materi. Untuk kebahasaan ada 2 indikator, kemenarikan cerita dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Lembar angket respon siswa, yaitu yang pertama, saya sangat senang dengan tampilan komik book atau buku komik. Saya ingin terus belajar menggunakan buku ini. Saya menyukai gambar-gambar yang terdapat dalam buku ini. Saya menyukai warna-warna yang ada dalam komik book. Saya mengerti dengan jelas materi yang ada dalam komik book. Saya mudah membaca huruf-huruf yang terdapat di buku ini. Saya mudah memahami materi yang ada di komik book. Saya sangat menyukai cerita yang ada di komik book. Saya mudah memahami isi cerita karena ada banyak gambar yang menjelaskan. Saya sangat mudah mengerti materi karena bahasan mudah dimengerti. Terus kisi-kisi dan instrumen angket respon guru. Ada 3 juga, kebermanfaatan sebagai media, kemudahan sama kualitas. Indikator untuk kebermanfaatannya itu ada 2, kesesuaian materi dengan kurikulum 2013, kedalaman materi. Untuk kemudahan ada 2 juga, kemudahan memahami materi, bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Untuk kualitas, tampilan isi media, keruntunan materi, sama cakupan materi. Nah, indikatornya yang pertama itu materi yang terdapat dalam media sesuai dengan muatan pelajaran matematika pada kurikulum K13. Terus gambar ilustrasi sesuai dengan kebutuhan penyampaian materi pembelajaran. Materi yang terdapat dalam media sudah mendalam dan luas. Materi yang terdapat dalam media yang digunakan sebagai penunjang materi yang terdapat dalam buku pelajaran. Materi yang terdapat dalam media mudah untuk dipahami siswa. Gambar yang tersedia sesuai dapat membantu siswa untuk memahami materi.
bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa, penggunaan tanda baca sudah tepat dan mudah dipahami siswa, kata-kata yang terdapat pada materi mudah dimengerti siswa. Untuk tampilan medianya, tampilan media yang disertai gambar mampu menarik minat siswa, isi media yang sangat menarik dan mudah untuk diterapkan pada pembelajaran. Untuk penyajian, materi yang terdapat dalam media sudah sesuai dengan urutan pembelajaran matematika. Penyajian rangkuman materi, runtutan, dan mudah dipahami. Materi yang disajikan mencakup pengembangan ranah kognitif. Materi yang disajikan mencakup ranah afektif. Terus untuk kisi-kisi lembar wawancara guru, indikatornya pertama itu kebermanfaatan media. Jadi aspek yang ditanyakan itu pengaruh yang diberikan media dalam proses pembelajaran. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah media komik matematika dapat membantu pembelajaran? Yang kedua, apakah media komik berpengaruh positif dalam pembelajaran? Terus kelebihan dan kekurangan media. Pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, apakah terdapat kekurangan pada media komik matematika? Terus untuk tampilan dan isi, kesesuaian media dengan materi pembelajaran. Pertanyaannya, apakah media komik matematika sesuai dengan materi pembelajaran? Terus yang kedua, konten dan gambar yang disajikan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai gambar-gambar yang terdapat dalam media? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran? Terus aspek yang terkandung, di sini yang ditanyakan adalah media mencakup aspek-aspek dalam pembelajaran. Pertanyaannya, menurut Bapak, Ibu, apakah media komik matematika sudah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik? Yang terakhir, saran terhadap media. Aspek yang ditanyakan, pendapat keseluruhan terkait penerapan media komik matematika. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai penerapan media komik matematika mulai dari awal hingga akhir pembelajaran? Nah, untuk soal tersendiri masih ini Bu, masih belum selesai nilainya Bu. Masih menyesuaikan soal seperti apa sih yang cocok untuk berpikir kritis dan kreatif. Sama sekalian nanya Ibu, apakah dalam soal itu harus mencakup kedua kemampuan itu, atau dari 5, misalkan ada 5 soal, 2 soal untuk kemampuan berpikir kritis, 3 soal untuk kemampuan berpikir kreatif. Itu masih bingung Bu di sananya. Jadi Dila belum sampai ke sana Bu. Baru sampai sini aja Bu presentasi Dila Bu. Ya Bu. Oke, silakan mungkin Bu Flavia dulu. Tolong tampilkan judulnya lagi. Iya Ibu. Sudah Ibu. Tentang apa nih? Pengembangan media komik ya? Ya Ibu. Matematika untuk meningkatkan berpikir kritis dan kreatif ya? Ya. Dengan pendekatan kontekstual. Nah, ini udah mencari indikatornya ya. Kemarin kan masih bingung gitu kan. Ibu. Indikator kreatifnya ini udah menemukan. Berarti ada berapa nih? Ada 4 ya? Iya, ada 4 Bu Dila. Nah, coba dicari lagi. Ini kan nggak tahu punya siapa nih tadi. Punya siapa tuh? Andiana dan Nur. Ya, Itu Bu. siapa itu? Skripsi atau tesis atau apa itu? Kayaknya Dila ngambil dari jurnal Bu. Jurnal atau buku, kok ada halamannya ya? Dila ngambil dari jurnal kayaknya. Ini Bu. Jurnal apa ini? Jurnal apa ini? Bukan. Oh enggak Bu, dari Dila
dapat nih ada nih orang yang mengkaji tentang konsep kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa nih Bu. Nih, yang kan ngaji nih ya Bu ya. Jadi itu bilang Ini lihat di kayaknya sini tes Bu. orang ya, tes atau disertasi atau apa nih nggak tahu. Jangan-jangan Nah, skripsi ya, ya, nggak tahu iya juga kan Bu. ya. Jangan cari di sini, bener-bener cari papernya, bener-bener ada papernya. Kalau ini kan ngambil punya orang ya, nggak tahu juga tuh bener-bener ada papernya atau enggak gitu kan. Saran saya. Berarti kan ibu nggak punya kan, punyanya Anda Yani tadi, Suparman ini kan nggak punya kan? Belum, jadi kita udah dapat yang ini Bu. Nah, ya itu harus punya papernya ya, harus punya. Andiana nggak tahu punya orang ternyata, dan itu kayaknya modelnya kayak tesis, kayak skripsi, jangan-jangan skripsi ya. Ini kan tarafnya udah S2 ya, jangan sampai tambah jatuh lagi. Maksudnya, loh masa sih tesis mahasiswa S2 nyupliknya, ngurusnya punya anak S1, jangan seperti itu ya. Bahkan nggak tahu nih sumbernya siapa nih kan juga. Ya Bu, baik Bu. Emang Bu Dila berpikir kritis sama kreatif nih masih dalam ini Bu, wacana masih nyari gitu Bu, baru beberapa kan ya Bu ya. Carinya yang benar juga gitu ya. Iya. Referensinya cari yang benar kayak gitu. Andiana nih siapa juga nggak tahu juga punya siapa. Ternyata yang nyuplik punya orang dan orang juga nggak tahu itu apa itu. Nah, dicari ya. Iya Ibu. Saya tuh pernah kreatif itu kalau nggak salah Serinki. Tahun berapa itu ya? 97 kalau nggak salah. Tapi itu yang benar-benar babonya. Nah, baru saya lengkapi dengan yang terbaru. Seperti apa indikatornya. Nah, fluensi itu apa? Apa Ibu? Bedanya fluensi sama flexibility ini apa? Ini nggak ketuker nih. Yang mana Ibu? Fluensi sama flexibility. Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran Ibu. Iya, tuh apa tuh bedanya? Apa sama-sama juga menghasilkan beragam jawaban ya? Apa bedanya? Yang mana Ibu? Nggak ngerti juga ya. Yang mana Ibu? Itu kelancaran sama kelenturan, bedanya apa? Oh iya, sumber kalau untuk anak S2 tidak boleh dari skripsi ya. Minimal dari disertasi. Jadi yang sejajar pun dari tesis orang lain itu pun harus sudah di jurnal, bukan tesis yang langsung. Dan kalau itu bentuknya dari skripsi itu tidak diizinkan. Ini Bu, Dila ngambil dari sini Bu. Apa itu? Apa ini? Yang masalah kreatif ya Bu ya? Ini Bu, Dila ngambil dari GAM Studi Matematika Muhammadiyah. Jadi itu ini bahas tentang kemampuan berpikir kreatif matematis Bu. Jurnal apa ini? Jurnal apa ini? Gak ada ininya juga Bu, jurnalnya apa? Ini Bu, Sinta. Gak ada ini ya Bu. Jurnal internasional ya. Ini kan S2 ya. Cari jurnal internasional ya kalau bisa. Jurnal eksponen. Nah, jurnal eksponen ini masuk Sinta atau tidak? Terus kalau bisa, kalau untuk rujukan, apalagi indikator ya, ya Ibu. Itu harus kredibel juga, jangan asal-asalan kalau saran saya ya. Iya. Cari yang benar-benar, tadi saya tanya, cari benar-benar ini misalkan tentang apa nih tadi, kreativitas. Kreativitas ini pertama kali siapa sih? Kayak gitu. Setahu saya Wallace ya. Terus ada pengembangan lagi kan. Nah, atau sampai yang menemukan indikator-indikator siapa? Karena saya sempat membahas kreativitas dulu, sempat juga ya. Sama kayak Bapak Ibu gitu ya. Nah, dan seperti sebelumnya saya udah bilang, kalau kreativitas, kritis, itu harus ada, itu masuk high order thinking ya. Itu sudah masuk ranah high order thinking. Itu kalau bukunya Coleridge and Rudnick, itu ada piramida tuh, dia di high order thinking, masuk ke high order thinking, dia sudah, nah, nggak bisa ini ya. Nah, tadi juga ada kan, mana tadi? Bedanya kelancaran sama itu mana? Kelancaran dan keluasan ya, flexibility, mana? Cari yang aslinya, ini ngutip punya siapa? Ini ngutip dari punyanya yang bedanya apa?
Kalau kelancaran itu diartikan kemampuan untuk menciptakan segudang ide. Kalau flexibility? Itu mengubah suatu keadaan, mengatasi kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan atau mengubah pendekatan satu masalah atau mengubah suatu asumsi, Bu. Coba dibaca lagi. Flexibility itu kayak sama juga, dia juga menghasilkan beragam perspektif gitu kan. Ya, memandang berbagai masalah dengan berbagai perspektif, jadi juga menghasilkan berbagai ide. Bedanya apa? Itu benar-benar harus ini ya. Biasanya orang-orang agak ketukar tuh antara flexibility sama fluency. Iya, Bu. Begitu juga dengan soalnya ya. Dan ini ada fluency, ada flexibility, ada originality. Nah, itu harus dimunculkan semua ya di satu soal. Khususnya yang originality. Di satu soal itu harus mencakup 5, harus mencakup Iya. keempat-empatnya atau gimana, Ibu? Iya. Iya, harus mencakup 4 sama kayak tadi Pak Muiz. Jadi setiap indikator harus dalam setiap soal harus mencakup, nggak satu soal ya, satu soal tuh harus ada semua indikatornya. Ini kan indikatornya ada 4 ya, harus masuk semua. Harus munculkan fluency, berarti kan menunjukkan beragam banyak cara, siswa harus buat ya macam-macam cara, berbagai macam jawaban gitu. Flexibility, berbagai perspektif, ya makanya harus dipahami maksudnya gimana nih menunjukkan berbagai macam perspektif. Terus originalitasnya di mana? Harus muncul di situ ya. Nah, itu pikir keras ya, butuh perenungan. Bu, untuk soal sendirinya itu, Bu, apakah misalkan saya bikin soal nih, Bu ya, kan kata Ibu kan media kita itu dikatakan efektif kalau ada perubahan ya, Bu ya. Jadi kan untuk mengetahui itu ada perubahannya, kita adanya soal tes ya, Bu ya. Nah, untuk soal tes sendiri itu, Bu, maksudnya harus berapa banyak itu, Bu? Apakah harus sekian atau gimana gitu, Bu? Ada ketentuan juga nggak sih, Bu, untuk soal tersendiri? Tadi kan sudah bilang ya di Pak Muiz ya, dengerin tidak? Kurang Tadi saya bilang apa? Kurang nangkep sih sayang sih, Bu, tadi yang Ibu bilang ke Pak Muiz itu. Ya udah jelasin nanti kayaknya sama Pak Muiz ya. Bisa didiskusikan dengan pembimbing. Intinya semakin lebih banyak lebih baik gitu ya. Untuk melihat, mengidentifikasi, kan kita ingin tahu kreativitasnya kayak apa. Ingin tahu berbagai kritisnya. Ya. Jangan 1-2 ya, kalau bisa lebih. Kalau untuk batasannya mungkin bisa diskusikan dengan pembimbing. Nah, tadi di instrumennya tadi bisa kembali ke tadi. Saya lihat ya belum ada ini ya. Setiap kayak tadi ada angket ya. Instrumennya apa aja tadi? Ada wawancara ya. Nah, itu belum nampilin mana originalitasnya, mana setiap indikator tuh belum nampak di situ. Hanya cover, terus rangkuman materinya, apalagi itu. Sesuai nggak dengan tema. Tapi yang setiap indikator dari kritis dan kreatifnya belum nemu di sini. Halo? Saya kira tuh untuk berpikir kritis dan kreatifnya tuh cuma untuk di soal saja, Ibu. Harusnya juga sama ya. Validasi juga harus menilai. Setiap komiknya itu juga harus ada kan originalitasnya, harus ada ininya. Kan pengembangan komik. Komik apa bener ya? Iya, pengembangan komik ya. Nah, komiknya harus mencakup semua indikator ini gitu ya. Kalau kayak gini kan lucu banget gitu ya. Validasi instrumen komik yang mencakup indikator untuk berpikir sama kreatif, tetapi tidak ada indikator itu di dalam komiknya. Nah, kok lucu ya? Berarti di setiap kayak lembar validasi materi media harus ada semua. Respon semuanya itu harus ada mencakup kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu sendiri ya, Bu ya? Iya, validasi juga harus menilai medianya Ibu ini mengukur kritis sama kreatif nggak? Apa hanya media biasa saja? Harus ada di situ ya. Tadi apa aja instrumennya? Pedoman wawancara juga ada tadi ya?
Ibu. Ya, itu Wawancara juga nggak ada juga. ya belum ada Ibu. Iya, belum ada, hanya umum aja gitu loh. Berarti kan nggak menggambarkan ini. Katanya ingin membuat pengembangan komik yang berbasis berpikir kritis sama kreatif, nggak ada. Kritis tadi apa? Harus ada argumen kan yang saya minta minggu lalu. Iya, Mana? Ibu. Itu juga nggak ada juga di sini. Tunggu, belum ada. Ini juga secara umum kan? Iya, Ibu. Coba ke bawah. Indikator-indikatornya juga secara umum, dari bahasa saja. Terus apa lagi? Materi, penyajian. Ini juga materi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kalau saya harus ngisi validasi, maksudnya gimana ya berpikir kritis? Kalau validatornya itu emang ahli di bidang berpikir kritis dan kreatif. Kalau tidak bagaimana? Dia nggak tahu indikatornya apa berpikir kritis. Nggak tahu juga kreatif seperti apa. Iya. Halo. Iya Ibu, berarti dimasukin salah satu indikatornya ya Bu ya? Harusnya ada dan harus dijelasin juga gitu. Intinya buat validator juga paham maksudnya. Jangan buat validator juga bingung untuk mengisi. Iya Bu, baik Bu. Nah ini belum nampak ya, yang kritis sama kreatifnya belum nampak. Iya Bu. Mungkin itu, atau Bu Binta mungkin ada masukan Bu? Oke, ya apa yang Ibu dengarkan diskusinya tadi sudah benar. Jadi kita menyamakan antara Pak Muiz tadi dengan Bu sebenarnya sekarang Elvi ya. Iya Ibu. Itu bahwa semua indikator harus ada di dalam satu soal kalau untuk mengukur soalnya. Tapi yang Ibu komentari adalah begini, tadi ada pertanyaan sendiri dari Elvi ya. Iya Bu. Bahwa berapa soal yang kreatif dan berapa soal yang apa tadi? Kritis Ibu. Kritis. Nah sekarang karena judul Anda pakai dan, maka kan harus keduanya. Iya Ibu. Nah, yang Ibu tanya justru kenapa Anda pakai dan di situ? Kenapa Anda tidak pilih salah satu saja, kritis saja atau kreatif saja? Karena kalau dua-duanya Anda menjadi bingung, bertambah kerjaan, lebih baik Anda memilih mana yang Anda mau fokuskan. Kritis saja atau kreatif saja. Itu saran Ibu untuk membuat pekerjaan Anda itu berkurang. Bukankah di tiap-tiap kritis dan kreatif itu punya indikator lagi? Iya Ibu. Ya, pilih salah satu. Mana yang mana yang lebih terpakai untuk di sebuah komik. Apakah lebih kreatifnya atau lebih kritisnya? Baik Ibu, nanti saya diskusikan sama pembimbing saya. Iya, karena kalau Ibu sarankan salah satu saja. Nah, dan apalagi nanti di setiap soal untuk mengukur kreatif ataupun kritis itu kan semua indikatornya harus masuk dan Anda harus mencari soal yang seperti itu. Ya? Ya Ibu. Oke, cukup Bu Flavia. Nah, sekarang kita kembali ke siapa ini? Apakah cukup buat Elvi? Mau menegaskan juga punya Bu Binta ya. Pendekatan Bu Binta tadi kan ada kedua ya, baik kritis sama kreatif. Saya juga sempat menyinggung nih minggu lalu. Mendingan pilih salah satu pendekatan Bu Binta, pilih salah satu. Kita kan hanya kasih saran ya Bu Binta ya. Iya, betul. Pilih salah satu, walaupun cuma satu topik aja kecil tapi dalam. Di titiknya lebih dalam. Mendingan seperti itu daripada terlalu luas. Tapi cuma dangkal. Dangkal, gitu betul. sih. Ya, setuju. Baik Ibu, nanti tapi kembali lagi ke pembimbing ya Bu Flavia. Maaf boleh tahu. Iya, nanti kembali lagi ke pembimbing Bu. Iya Bu. Kita cuma saran ya Bu ya. Iya. Ya, nanti saya coba diskusi lagi Bu sama pembimbing saya Ibu. Ya, oke, silakan. Ibu makasih ya Ibu. Sama-sama. Kita masih ada waktu kan ya Bu Flavia? Satu lagi. Apa tadi? Siapa ya tadi yang cuma baru laptopnya agak rusak tadi siapa nih? Siapa? Mariam, satu lagi. Siapa? Mariam. Bu Diana, Bu. Diana. Oke. Kalau Bu Nur janjinya minggu depan. Oke, Diana. Ya, sambil menunggu Diana, Ibu tadi berdiskusi dengan Bu Flavia, sesudah kita memberikan arahan, kemudian komentar dan sedikit koreksi tadi, kembali lagi ke pembimbing kan. Nah kan nanti pada saat Anda mengumpulkan tugas akhir dari mata kuliah ini ada di tanggal maksimal di tanggal 11 Mei jam 12.00 yang Ibu berikan, kirim ke LMS. Itu artinya
sesudah dikomentari dan kemudian Anda merenung, merevisi, bertanya kepada pembimbing, maka nanti yang hasil akhir dari revisi Anda dilengkapi dengan semua instrumen yang sudah Anda harus buat, Anda kirim ke LMS. Nah, kalau seperti Elvi tadi, maka tolong diberi keterangan bahwa Anda akan tetap pada judul Anda, misalnya seperti itu. Karena pembimbing tetap menginginkan kreatif dan kritis. Dan kita tidak akan menilai judul itu menjadi berubah atau tidak, tetapi yang kita lihat jika kritis dan kreatif yang dipilih oleh pembimbing Anda, Elvi, maka kedua-dua dari bagian indikator itu yang tetap harus dalam. Nah, tapi untuk mengurangi pekerjaan Anda, maka kita kasih pilihan salah satu. Tetapi kalau tidak bisa, maka yang dikirim ke Anda adalah yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pembimbing. Bukan yang Anda bukan karena tugas, bukan karena komentar kami, yaitu Bu Flavia dan Ibu, maka Anda mengurangi satu dan kemudian Anda menulisnya cukup satu tapi dalam, tapi sebenarnya judul Anda dengan pembimbing tetap harus 2. Bukan itu tujuan kami. Tujuannya adalah tetap apa yang Anda kerjakan sekarang adalah yang akan Anda pakai untuk langsung Anda ke arah meneruskan tesis Anda, begitu. Mengerti Bu, maksudnya? maaf Bu, Ya. misalkan kalau dosen saya menyetujui misalkan memilih antara 2 itu, maka saya merubah juga ya Bu ya di Anda judulnya mengubah itu ya, Bu? semuanya. Ya, betul. Anda mengubah semua. Itu apa namanya yang harus Anda. Dan masih tanggal 11 Mei. Anda kebetulan masih di awal seperti ini. Masih banyak waktunya untuk Anda, sekaligus nanti di bagian akhir mengirimkan tugas akhir dari mata kuliah ini. Karena permintaan Core Prodi, mata kuliah ini adalah membantu Anda untuk bagaimana menyiapkan instrumen penelitiannya. Jadi yang harus sesuai dengan apa yang Anda akan kerjakan atau yang akan Anda lakukan. Bukan mengikuti apa maunya pembimbing, pengampu mata kuliah ini. Ibu dengan Bu Flavia hanya menyarankan, begitu. Mudah-mudahan mengerti yang lainnya. Ya, baik Ibu, makasih Ibu. Ya. Ya, ini sudah ada nih, Diana. Silakan Diana. Yoga sudah masuk belum yoga? Ini kok tidak ada yoga? Ibu mau bertanya, yoga belum tampil ya Mariam? Nggak ada yang lebih kecil gitu. Mariam. Mariam. Halo Ibu ya. Yoga belum tampil. Yoga itu kemarin belum tampil Ibu pas jadwalnya dia. Terus kan kita ada pengganti itu untuk yang belum tampil, tapi dia nggak hadir Bu. Oke, jadi memang tercatat yoga itu belum ada nilai untuk tampil yang di depan ya? Iya, untuk yang variabelnya kemarin belum Bu dia. Ya. Terus kemudian kalau yang sekarang disiapkan untuk dia tampil apa? Kapan maksudnya? Sebentar Bu, saya cek jadwalnya dulu pembagiannya. Karena kalau dia tampil berarti dia harus mempunyai waktu lebih karena dia harus paparkan sedikit variabelnya, tapi dia langsung harus punya instrumennya, begitu. Iya, kalau dia ini nomor 13 Bu, berarti sekarang kan 4, berarti masih 3 minggu lagi Bu. Oke. Ya, berarti habis lebaran ya? Iya. Iya, karena tanggal 11 Mei itu kita kumpulkan semua instrumennya. Oke. Ya, saya beritahu dia. Kalau dia mau tampil justru sebelum, misalnya di sela-sela dari yang lain tentang variabelnya, ya boleh. Jadinya tidak dalam tampilan yang satu tampilan, dia langsung kedua-duanya. Karena berarti belum ada komentar atau belum ada arahan untuk variabelnya saja belum, gitu kan? Iya Bu, baik Bu. Oke, tolong diberitahu ya. Oke. Iya Bu. Silakan Diana. Terima kasih Mariam. Baik Bu, sebelumnya apa suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, di sini judul saya itu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kemandirian belajar matematika dengan pendekatan kontekstual, materi, sistem, persamaan linear dua variabel.
Untuk kemampuan pemecahan masalah, saya memakai indikator dari Polya, ada memahami masalah, merancang rencana, melakukan rencana, sama melihat kembali. Untuk kemandirian belajar, saya memakai dari Martin Lopez, itu ada penetapan tujuan, ada penataan lingkungan, strategi tugas siswa, bantuan manajemen waktu, mencari bantuan, sama evaluasi diri. Sementara untuk pendekatan kontekstual ada dari Sanjaya, itu ada 7, ada konstruktivisme, inquiry, bertanya, pembelajaran komunitas, modeling, refleksi, sama penilaian autentik. Di sini saya rangkum Bu, kalau untuk pembuatan instrumen ternyata banyak banget untuk PTK. Ada dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Ini untuk kisi-kisi soal kemampuan pemecahan masalah matematika pada prasiklus. Jadi saya memakai pemecahan masalah prasiklus atau pra penelitian? Oh iya, pra penelitian. Saya memakai materi sistem persamaan linear satu variabel. Di sini saya baru mendapatkan beberapa soal ya. Baru dapat 4 soal Bu, belum ditambahkan kembali. Salah satu contoh soalnya, ini ada sebuah jasa ekspedisi memiliki truk dengan kapasitas 2000 kg daya angkut. Truk tersebut akan mengirimkan barang dengan berat 5 kg per kotak. Jika supir dan konduktornya memiliki berat badan 150 kg, berapa banyak kotak yang harus diangkut truk? Jadi di sini ada memahami masalahnya. Jadi apa yang diketahui dari soalnya, menyusun rencananya, langkah apa yang ditentukan untuk mendapatkan berapa banyak kotaknya, terus melaksanakan rencana, kemudian memeriksa kembali. Ini ada pedoman penskorannya. Dari memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, sama menarik kesimpulan. Kemudian ada kisi-kisi angket kemandirian belajar. Di sini sudah ada indikatornya ya Ibu. Terus ini adalah angket kemandirian belajar siswanya. Ini kemarin masih jadi permasalahan sama Bu Flavia. Saya bingung gantinya apa. Dan saya menetapkan standar untuk tugas saya di pembelajaran matematika. Ini kan termasuk ke dalam tujuan. Jadi diganti apanya nih? Saya masih bingung Bu, belum ketemu. Terus menetapkan tujuan jangka pendek. Jadinya dia dalam jangka pendeknya dia harus bisa apa, dia sudah menetapkannya. Ini kurang lebih angketnya ada 24 soal. Terus ini ada RPP-nya untuk pembelajarannya dengan contextual learning. Ini ada kisi-kisi soal kemampuan pemecahan masalah pada LAS-nya. Ini harga 5 buah buku tulis dan 3 buah penghapusnya sekian. Harga sebuah buku tulisnya 2.000 lebih mahal dari sebuah penghapus. Yang ditanya harga 3 buah buku tulis dan 6 buah penghapusnya.
Nah, kemarin kan saya juga masih ini ya Bu, ditanya sama Bu Flavia, apakah harus melalui 4 tahapan itu? Kalau misalnya tidak melakukan dengan 4 tahapan poli, apa itu tidak termasuk, apa sih anak berarti tidak dapat memikir kemampuan pemecahan masalah. Makanya saya masih bingung, jadi ini penyelesaiannya saya tulis caranya aja, belum menggunakan tahapan gitu. Ya, lembar kelasnya, terus ini lembar observasi aktivitas belajar dengan pendekatan kontekstual. Yang ditanya, apakah siswa senang mengikuti pembelajaran matematika menggunakan CTL? Apakah siswa menyukai cara mengajar guru? Apakah siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan CTL? Ada 7 soal. Catatan siklus 1, catatan observasi. Nah, ini untuk kisi-kisi kemampuan pemecahan masalah pada siklus 1-nya. Jadi ada 3 orang beli gorengan. Si Beni membeli 4 tahu dan 3 bakwan dengan harga 12.500. Si Udin membeli 2 tahu dan sebuah bakwan dengan harga sekian. Tentukan harga yang harus dibayar jika si Citra membeli 6 tahu dan 2 bakwan. Apakah yang seperti ini sudah masuk ke dalam pemecahan masalah, Bu? Atau kurang kompleks gitu? Terus pedoman wawancara refleksi pembelajaran kontekstual. Kemarin sempat dibahas kalau untuk mewawancara kan melakukan ketiga variabelnya ya Bu. Ada kemampuan pemecahan masalah, pendekatan kontekstual, sama kemandirian belajar. Nah, di sini saya juga masih agak bingung Bu. Jadi apakah harus kemandirian belajar dimasukkan ke dalam pedoman wawancara, sementara kemandirian belajar sudah ditanyakan dalam angket? Gitu Bu. Ini wawancara untuk siapa sih? Siswa. Iya. Ini saya baru buatnya yang untuk kemampuan pemecahan masalah sama pendekatan kontekstualnya. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel dengan pendekatan kontekstual? Terus siswa dapat membayangkan nggak dalam kondisi nyata apa yang konteks yang diutarakan guru? Terus konteks yang digunakan guru memunculkan rasa keingintahuan siswa atau tidak gitu. Jadi sih Bu baru kayak gitu untuk siklus. Biar Bu Flavia dulu, karena yang minggu lalu Bu Flavia yang mengomentari Anda. Silakan Bu Flavia. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ini saya udah kasih komentar minggu lalu ya, tapi kayaknya nggak ada perubahan ya. Masih banyak yang bingung Bu, maksudnya mengganti katanya atau gimana. Kemarin kalau yang wawancara kemarin sempat bimbingan ke Miss Mel, katanya kalau udah ditanyakan ke angket apakah emang harus juga ditanyain saat wawancara gitu. Di situ saya jadi buat apa gunanya angket gitu kan. Jadi bingung lagi. Gimana? Yang wawancara kan harus mencakup ketiganya Bu. Kemarin kan harus mencakup ketiganya itu apa? Mencakup si pemecahan masalah, kemandirian belajar, sama pendekatan kontekstual. Nah, sementara kemandirian belajar itu sudah ditanyakan lewat angket. Jadi harus nggak
boleh nggak sih gitu kan, nggak usah ditanyain lagi kemandirian belajarnya, kan udah ditanyakan lewat angket gitu. Kalau 2 yang pertama kenapa boleh ditanyakan lagi? Kan itu belum ditanyakan, Bu. Di dalam Yang ditanyakan di angket apa jadi? tentang kemandirian belajar siswanya. Kenapa angket hanya itu isinya? Jadi harus ketiganya juga, Bu. Terus kalau angket berisi ketiganya, berarti double dong, Bu. Ada angket, ada wawancara. Jadi wawancaranya itu berdasarkan angket gitu. Bukan, Miss Mel itu mengatakan bahwa kalau sudah angket ya angket saja, kalau wawancara saja. Itu maksudnya. Iya, maksud saya kayak gitu. Tapi kemarin kan katanya wawancara itu harus ketiganya gitu, mengandung ketiganya, ketiga indikatornya. Jadi berarti hanya sih pemecahan masalah dan pendekatan kontekstual aja, yang kemandirian belajarnya lewat angket aja gitu. Itu kan ya, Bu? Oke. Kalau tadi SRL ada angket kan ya? Sebenarnya tadi ada juga kayak tadi angket yang tadi sudah ditebelin sama Bu siapa namanya nih? Bu Diana, tapi belum diperbaiki. Terus standar itu maksudnya seperti apa? Itu kan juga belum sampai sekarang. Terus angket ya. SRL kan ada angketnya. Nah, itu merujuk punya siapa dan tadi merujuk punya ini ya, Montines Lopez ya, 2017. Nah, itu benar ada papernya. Dan apa yang sudah dimodifikasi di sini? Ya, intinya jangan langsung plug ya. Antara yang sebenarnya harus ada modifikasi. Dan itu proses modifikasinya nggak langsung kan. Ada juga translate-nya. Hasilnya juga nggak salah-salahan kan. Harus ada ahlinya juga kan harusnya. Nah, itu bagaimana? Apa yang udah dimodifikasi di situ? Dari ini kan ada angketnya nih. Apa yang udah dimodifikasi dari yang punyanya Montines Lopez gitu. Kalau ada papernya bisa tunjukin juga nggak apa-apa. Untuk sementara belum, kan kemarin sempat saya juga nanya ya, Bu, ya, ke Miss Mel. Saya judulnya kemandirian belajar, tapi menggunakan pendekatan kontekstual. Sementara pendekatan kontekstual itu harus berkelompok kan. Nah, saya belum menemukan teorinya untuk mengutarakan bahwa belajar mandiri itu bisa juga digunakan dalam berkelompok gitu. Itu saya belum dapat ininya. Nanti bisa digunakan untuk memodifikasi si angketnya kalau udah dapat, Bu, teorinya. Udah jadi loh nih angketnya. Dari sini saya cuma tanya dulu. Ya mungkin dia mesti tambahin ya yang sama kontekstualnya. Yang ininya, yang udah dimodifikasi dari yang Martinez itu mana? Belum, Bu, belum dimodifikasi. Ini dari mana nih angketnya nih? Ini angketnya dari mana nih? Dari jurnal, Bu. Jurnal apa? Punya katanya nanti menggunakan Martinez Lopez. Iya, jurnalnya Martinez Lopez. Ya mana? Sebentar, Bu. Ini langsung di copy gini? Atau bagaimana? Enggak, Bu. Apa yang udah dimodif dari yang Martinez tadi itu? Untuk sementara belum ada yang dimodif, Bu. Ini nanti mau ada berapa item nih? Ada berapa item nih? Ada 24. Martinez juga 24? Iya. Mana coba lihat. Jangan-jangan nggak punya paper Martinez ya? Harusnya punya ya? Ada, Bu. Oke. Saya lupa naruhnya di mana. Ayo, menunggu apa ini? Nyebut papernya. Iya, makanya katanya ini masih dicari atau gimana, Diana? Iya, Bu, dicari, Bu. Lupa naruhnya. Atau nanti saya kirim via
WA aja ke Bu Flavia atau gimana, Bu? Untuk Sebenarnya menyingkatnya. saya kepingin ngasih contoh sih, mana yang bagaimana sih cara modif gitu ya. Tapi ternyata papernya nggak ada. Ada, Bu. Cuma saya lupa naruh. Ya udah kalau nggak ada, gimana? Bagaimana Bu minta ditampilin atau nanti dikirim aja Bu? Ya udah nanti dikirim aja. Kita kan perlu cepat sini. Terus Oke. Tadi di atas saya juga udah kasih komentar ya, tapi belum diganti juga. Coba ke atas itu, yang tadi indikatornya. Itu ada yang mengatakan, mana tadi? Ya ini, kan saya bilang apa minggu lalu? Kalau bisa jangan urut nomornya. Kan saya udah bilang kayak gitu kan. Alasannya kenapa kemarin? Karena untuk melihat konsistensi siswa. Ya kan? Nanti ya udah, pokoknya yang penetapan tujuan tuh yang setuju semua kayak gitu kan. Coba kalau kayak gini nomornya tuh harus acak ya, nggak boleh sama. Jadi kayak yang 1 sampai 5 kayak berurutan tuh jangan. Buat berbeda, buat acak kayak gitu ya. Iya, Bu. Itu udah saya ngomong lalu kayaknya, tapi belum ada revisi ini kayaknya. Nah ini juga menetapkan standar-standar apa. Standar juga kan belum belum menemukan kata-kata yang pas. Oke, ini kan untuk siswa kan ya? Iya. Nah, kata standar aja untuk siswa itu belum tentu dia ngerti. Saya menetapkan standar untuk tugas saya di pembelajaran matematika. Berarti siswa menilai dirinya sendiri, begitu? Iya. Kata-katanya harus lebih, niatnya aja kontekstual. Kata standarnya ini kan tidak kontekstual. Menetapkan tujuan ya, Bu. Tujuan juga apa tujuan jangka pendek, siswa sekarang ngerti nggak tujuan jangka pendek, tujuan jangka. Bahasanya Anda jangan gunakan bahasa yang terlalu tinggi kalau itu angket untuk anak-anak, untuk siswa. Kalau ini bisa diganti yang ini ya Bu, menetapkan target. Apa? Ya boleh target. Target jangka. Target mingguan atau target harian, jangka pendek, jangka panjang, anak-anak juga nggak gitu ngerti. Iya Bu. Target harian, target mingguan. Kita, kalau saya jangankan siswa ya, saya kalau ngisi juga bingung loh. Iya. Target mingguan, target apa ya Bu ya? Ya, targetnya dijelasin target apa sih. Misalnya saya menetapkan bisa berhitung sampai penjumlahan sampai 50, misalnya seperti itu. Dalam minggu ini, itu jelas. Targetnya itu disebut apa gitu. Jadi kan untuk pertemuan pertama kan saya mau SPLDV ya Bu. Itu kan ada beberapa metode. Misalnya di sini kan metode substitusi. Berarti saya yang satu bisa mengerjakan soal dengan menggunakan metode substitusi. Bisa menyelesaikan 2 persamaan 2 variabel dengan metode substitusi. Jadi lebih itu harus lebih jelas ya. Iya Bu. Nanti diperbaiki. Jadi kata target, kata standar itu diubah, nggak mungkin. Yang kira-kira anak kalau membaca bisa menjawab. Atau Anda kalau mau coba kirim aja ke murid Anda ya, atau tetangga yang umurnya sekian, kalau angka seperti ini ngerti nggak jawabnya? Nggak usah dilempar, coba dulu ke tetangga sebelah aja yang punya anak SMP atau SMA, suruh jawab ini. Oke, pembimbing Anda selain Bu Mel, satu lagi siapa? Pak Lukman, Bu. Lukman. Oke. Ini PTK ya. Jadi hati-hati, PTK itu di kelas Anda sendiri? Iya, Bu. Jadi kelas Anda sendiri. Jadi ini masalah Anda sendiri? Iya. Oke. Jadi Anda yang bekerja, Anda yang observernya nanti siapa saja? Ada siapa yang bisa jadi observer? Ada guru juga di sekolah. Oke, nah guru itu diajak diskusi untuk membuat instrumen juga. Karena pada saat nanti instrumen sedang melihat untuk observasi kan itu bagian dari instrumen. Iya.
Ya, itu bagian yang Anda harus buat juga. Jadi tadi yang dicentang-centang di atas tuh siklus 1, siklus 2 gitu kan ada tadi? Iya, Bu. Nah, itu kalau bisa bersama dengan observer diajak bekerja sama juga bisa. Jadi ya. Baik, Bu. Bu Sama Flavia, satu lagi sih, ya. agak sepele. Ini ya. Ini kan tadi ada 5 ya. 5 skalanya ya. Sangat setuju apa sih? Setuju ya? Coba lihat ya, apa tuh? Selalu, sering, kadang-kadang, jarang, sama tidak pernah ada 5 skala ya. Nah, kalau bisa 4 ya. Saran aja. Soalnya Indonesia juga senangnya sekadang-kadang. Terus senangnya lumayan kayak gitu ya. Jadi enggak ini juga. Kalau bisa Setuju. 4, jadi condong Setuju, kemana. jangan ada di tengah, betul. Oh iya, Bu. Jadi menggunakan skalanya 4 aja ya, Bu? Ya, kadang-kadang itu dihilangkan. Jadi selalu, sering itu jelas. Selalu sama sering itu jelas. Selalu itu lebih ke arah 90%, sering hanya sekitar 70%. Tapi kalau kemudian kadang-kadang itu menjadi benar-benar di 50%. Nah, kalau jarang itu sudah lebih hampir tidak. Sama ini tadi juga terkait dengan pernyataan ya. Tadi juga di akhir tuh juga ada yang guru kalau nggak salah lembar observasi juga sama intinya. Pendekatan apakah siswa pembelajaran sudah CTL atau gimana gitu ya. Halaman 23 kalau nggak salah. Itu juga sama sih konteksnya ya. Jadi disesuaikan lagi bahasanya. Yang ini, Nah, Bu. itu. Ya, apakah siswa senang mengikuti pembelajaran melalui pendekatan CTL? Nah, pendekatan CTL seperti apa? Kalau saya jadi observernya, saya juga nggak tahu loh CTL. Saya nggak, karena fokus bidang saya bukan di CTL, misalkan. Terus saya sebagai observer nih. Nah, pendekatan CTL seperti apa ya? Nah, kalau mau saya dijabarin aja. Soalnya gini, apakah siswa senang mengikuti pembelajaran matematika saat ini yang sedang menggunakan pendekatan gitu, Bu? Iya, maksudnya pendekatan CTL tuh apa aja? Saya nggak tahu loh CTL kayak saya nggak paham loh. Fokus saya bukan di CTL. Tolong ke atas kepala judulnya, nama observer itu berarti di luar Anda kan? Di luar Diana. Iya. Nama observe apa tuh? Nama observe itu apa? Siswanya. Satu orang satu jadi. Iya. Nama siswa mungkin ya. Iya, nama observe apa? Emang observe itu kan kata kerja. Observer nama. Balik ya, Bu. Observernya nama siswa, observe-nya nama apa ini ya, yang ngamatin. Jadi di atas tuh mungkin nama siswa atas. Nama siswa yang diobservasi kan? Iya. Kemudian kapan, kelas berapa, baru nama observer pakai R. Atau guru pengamat, nama guru pengamat gitu, lebih baik bahasa Indonesia semua. Nah sekarang guru yang membaca itu kan melihat pertanyaan, apakah siswa senang mengikuti, kemudian dia mendeskripsikan kan apa yang diamati kan? Iya. Nah yang dimaksud dengan Bu Flavia mungkin CTL yang dimaksud kalau sudah diskusi mungkin iya. Tetapi kemungkinan apakah siswa senang mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Karena misalnya hari itu gurunya kan Anda sendiri yakin sudah melakukan CTL. Maka pertanyaan di situ tidak perlu lagi pakai CTL kan sebenarnya. Cukup sampai hari ini aja ya? Iya. Karena pelajaran matematika hari ini gini ya, Bu? Iya. Bisa seperti itu hari ini. Kalau misalkan ini Bu, CTL tuh sintaksnya apa sih? Mau tanya Bu. Bu siapa? Mau lebih detail, oke, silakan. CTL tuh sintaksnya apa sih? Bu Diana, mau tahu? Mau tanya aja sih. Konstruktif. Kan pendekatan CTL, pasti ada sintaksnya kan? Sintaksnya apa sih? Ini Bu, konstruktif. Langsung aja, ngomong aja.
Konstruktivisme inquiry bertanya, pembelajaran komunitas, modeling, refleksi, penilaian otentik. Mahasiswa sudah memodelkan, apakah kita sudah merefleksikan, bisa nggak dibuat detail kayak gitu? Per item, per sintak jadinya. Iya, jadi bagi guru atau observer yang nggak paham sekali CTL, hanya kontekstual aja, tapi ya mungkin lebih detail aja ya, biar benar-benar menangkap CTL-nya sih kalau menurut saya. Jadi bukan hanya sebatas dia kontekstual. Kalau bisa lebih dalam lagi, diperinci, itu saran aja. Ya. Saran saya. Jadi bukan nanti pokoknya kontekstual, tapi benar-benar diperinci. Tapi masih pakai deskripsi, Bu, bukan checklist kalau per detail kayak gitu. Kalau bisa deskripsi juga. Apakah deskripsi sudah bisa memodelkan? Bisa nggak dibuat deskripsi kayak gitu? Coba dipikirin lagi ya. Oke, kalau dia adalah PTK, semua data PTK itu biasanya datanya deskripsi, tidak hanya centang-centang begitu. Sudah azan ini? Sebentar, azan dulu. Di Ibu sudah selesai? Apakah di tempat lain juga sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Oke, silakan. Silakan Bu Flavia, masih ada yang mau ditambahkan? Berarti di tugas akhir dari nanti yang dikirim ke LMS, itu tergantung dari Anda sendiri kelengkapannya ya.
kalau di sini saja apa yang sudah dikomentari belum diperbaiki, juga belum diperbaiki, ya kita sebagai pengampu mata kuliah sebenarnya menunggu kelengkapan, karena yang diminta oleh Koprodi adalah kelengkapan dari apa yang menjadi judul Anda nantinya. Kecuali memang yang memang belum ada judul, itu yang sebaiknya kan memang diusahakan sudah memiliki judul sekarang. Jadi judul itu seakan-akan memang judul yang sudah disetujui oleh Korprodi dan sudah dicarikan pembimbingnya. Sepertinya mungkin semua sudah. Apakah Pak Yoga ini termasuk yang belum ada judul ya? Oke, silakan Bu Flavia. Ada lagi yang ditambah untuk Diana? Kalau Reza ada cukup, Bu. Udah? Iya. Oke, Diana sudah bisa diterima ya apa yang dikoreksi. Jangan lupa direvisi untuk tugas akhir itu sebagai UAS jadinya untuk Anda. Memang buat kami pengampu menjadi harus menilai dengan sangat agak subjektif tapi harus objektif karena semuanya dengan bentuk jenis penelitian yang beda-beda. Jadi PTK di sini memang Anda harus banyak membuat soal, terutama soal-soal di akhir siklus. Itu juga bagaimana di soal-soal pra penelitian, gitu ya. Ini yang tadi, ya. Iya, mau tanya ini kan kemarin sempat dibahas yang ada 4 tahapan polya kan ya Bu, yang memahami masalah, terus merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, sama memeriksa kembali. Nah kemarin saya sempat agak bingung sama Bu ditanya sama Bu Flavia, kalau misalnya siswa tidak menuliskan merumuskan masalah, apa berarti siswa tidak melakukan tahapan tersebut sementara melakukan penyelesaiannya benar gitu Bu? Apa kalau menurut sebentar Ibu tanya balik, kalau menurut Diana? Iya, siswa bukan di bagian ini kan, bagian yang iya. Bukan di bagian ini soalnya, yang tadi yang bawah, yang bagian bawah yang ada yang sudah Anda berikan bagian-bagiannya. Ini kan untuk siklusnya karena saya bingung, makanya itu belum, yang selanjutnya belum di ini lagi, belum dimasukin lagi, jadi belum seperti ini. Ya, oke. Sebentar. Jadi perlihatkan yang seperti ini. Perlihatkan yang seperti ini. Memahami masalah. Oke. Nah, kalau misalnya yang tadi di atas, bahwa dia tidak menulis lagi, begitu? Iya. Tapi dia langsung menyusun rencana, begitu? Iya, langsung menyusun rencana atau melaksanakan rencana. Dia udah ngerti intinya lah. Tapi tidak menulis yang di atas, begitu? Kembali, iya. Tidak, oke. Itu artinya apa? Siswa sebenarnya udah ngerti, cuma nggak ditulisin aja gitu. Nah, sekarang yang Anda inginkan pada saat PTK untuk meningkatkan apa? Kemampuan pemecahan masalah. Dan ini tahap-tahap yang harus dilalui atau tidak? Iya. Untuk bisa tahu bahwa meningkat atau tidak, tahap-tahap ini harus dilalui oleh siswa atau tidak? Harus dilalui. Untuk tahu bahwa dia memang memahami tahap itu, maka harus tertulis atau tidak? Anda cukup berasumsi bahwa kalau sudah menyusun rencana, berarti dia sudah paham sih sebenarnya, begitu? Iya, tapi nanti di pedoman penskorannya gimana, Bu? Maksudnya? Kan di sini kan setiap langkah tuh ada pedoman penskoran dari kemampuan pemecahan masalah siswa. Ya. Berarti kalau tidak dituliskan berarti nggak dapat nilai. Atau langsung kita kasih nilai sempurna aja, kita anggap si siswa sudah. Nah, kalau dia tidak menuliskan, padahal harusnya di dalam soal itu harus menuliskan atau tidak? Nggak harus sih, tapi kan siswanya udah paham gitu. Loh, kok tidak harus, gimana? Pada saat Anda ingin melihat ada peningkatan atau tidak, maka di sini ada indikator yang harus dilalui oleh anak kan? Maka indikatornya harus terlihat atau tidak di setiap langkah anaknya? Harus terlihat. Berarti siswa harus menuliskannya, Bu? Iya.
Jadi nggak Dan boleh. supaya anak itu harus menuliskannya pada saat Anda sedang mengajarkan di papan tulis di awal gitu atau di awal-awal Anda mengenalkan ke siswa, ya itu urutan yang tidak boleh dihilangkan. Dibiasakan ya, Bu. Iya. Judul penelitian Anda mau meningkatkan kan? Iya, Bu. Iya, kalau mau meningkatkan berarti kelima indikator itu harus selalu muncul. Jadi harus dituliskan walaupun si siswanya itu udah tahu gitu rencananya apa, tapi nggak dituliskan. Berarti kalau nggak dituliskan dianggapnya dia tidak melakukan menyusun rencana gitu, Bu. Ya. Baik, Bu. Justru pada saat anak-anak sekarang itu kan tidak bisa menulis cuma diketahui, ditanya, jawab. Itu aja udah males. Tiba-tiba tinggal 4 cm aja udah titik. Iya, Bu. Nah, itu di mana kita lihat prosesnya dia berpikir. Nah, sekarang kalau Anda udah meniatkan ingin melihat peningkatan kemampuan tadi, dan kemudian ini ada indikatornya, maka Anda paksa anak itu harus melakukan itu semua. Langkah kelima langkah itu harus Anda paksa. Iya, Bu. Dan Anda katakan bahwa setiap langkah ada nilainya, sehingga kalau ada langkah yang tidak dilakukan, maka Ibu akan menilai itu 0 di situ. Jadi di LKS-nya juga diarahkan ya, Bu ya, siswa harus melalui prosedur. Jadi tidak ada yang disembunyikan antara guru dan siswa. Bahwa saya akan menilai seperti ini adalah nilai sempurna jika Anda melakukan tahap ini. Begitu. Jika ada yang tidak dilakukan, berarti nilai untuk tahap ini yang misalnya kan ada 5 tahap, maka nilainya misalnya bobotnya masih sama, 20, 20, 20, 20. Walaupun mungkin ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30, dan seterusnya. Tapi anggap 20 kali 5. Begitu ada bagian yang tidak ditulis atau tidak dipaparkan, maka hilang 20 poin Anda. Maksimal nilainya nggak bisa 100 lagi, misalnya hanya 80. Walaupun jawaban akhirnya sama-sama benar. Di situ memperlihat bahwa kemampuan memahami masalah itu bukan cuma sekedar di otak anak, tapi harus dituliskan supaya kita tahu sebagai guru bahwa anak itu memang memahami, bukan sekedar susunan rencananya sudah benar, melaksanakan rencananya sudah benar, pasti dia sebenarnya tahu memahami masalahnya. Tapi kita harus bisa mengetahui bahwa secara fakta kita melihat dia memahami masalahnya, sehingga kita bisa nilai. Jadi harus ada buktinya bahwa si siswa itu memahami masalah gitu ya, Bu? Iya. Jangan kita berasumsi kalau nomor langkah kedua, ketiga sudah, berarti yang atas sebenarnya dia ngerti. Ya nggak seperti itu. Baik, Bu. Oke. Mengapa makanya Ibu Flavia menyatakan bahwa sebenarnya setiap langkah harus tetap ada di dalam soal. Jadi tidak bisa, sekarang kita ke soal yang atas, yang tadi Anda perlihatkan di Ibu. Bukan yang ada begininya, bukan. Ini sudah, yang seperti ini sudah lebih baik. Susunan untuk anak itu akan mengisi bagian-bagiannya, tapi yang atas. Yang atas, yang soal tadi. Apa yang? Soalnya. Sebentar, Bu. Yang ini? Ya. Soal yang di sini, ini bagian misalkan itu adalah bagian apa sih? Memahami masalah. Memahami masalah. Terus bagian yang sudah 5B tambah 3P sama dengan 34.000 itu sudah bagian apa? Rencana? Iya. Oke. Nah, ini adalah kunci apa sih? Ini sebenarnya apa? Ini kunci jawabannya, Bu. Ini kunci jawaban. Nah, kalau kunci jawaban ini kan sebenarnya seperti rubrik. Nah, di dalam rubrik itu boleh Anda tampilkan bahwa bagian ini adalah bagian memahami masalah, atau di sebelah kanannya seperti Pak Muiz tadi, kalau misalkan ini terus bagian kanan ini adalah memahami masalah, begini ini sudah merencanakan masalah, dan seterusnya. Sehingga kalau anak menjawab seperti ini dan ada guru yang mau menilai, dia sudah bisa tahu bahwa walaupun dia tidak menuliskan merencanakan masalah, tapi kalau sudah ada misalkan ataupun sebagainya, itu bagian dari sudah anak itu sebenarnya paham. Jadi ini penyelesaian yang di kanan ini coba Anda paparkan, ini menjadi bagian-bagian dari indikator tadi.
Dan kemudian kalau anak mengerjakan ini semua, ya memang kelima-limanya indikator itu muncul, ya sudah. Ini adalah selengkap-lengkapnya jawaban, misalnya seperti itu dari guru. Iya, Bu. Oke, nah kan anak sekarang nggak begitu. Anak sekarang kan cuma tinggal tulisannya 5B plus 3P sama dengan 34.000. Terus substitusinya di kertas coret-coretan tiba-tiba aja. 3 buku 6 ini harganya 33.000. Selesai aja. Karena dia biasa multiple choice. Habis itu dia cari 33.000. Dia kurek-kurek 33.000. Padahal sekarang kalau kita ini PTK dan ingin melihat proses, semua langkah itu yang tidak boleh dihilangkan sama sekali. Oke, mungkin cukup. Diana dan kemudian Ibu Nur janjinya minggu depan, berarti minggu depan 5 orang ya. Mohon lebih ini ya, lebih fokus, maksudnya ini yang mau ini judulnya, ini yang mau dibuat dan seterusnya, jadi tidak berlama-lama sehingga mungkin kalau menjadi 5 orang itu bisa tetap di hari yang sama. Kita tidak perlu tambah waktu. Oke, Bu Flavia, ada yang mau ditambah lagi? Sudah cukup, Pak. Sudah? Oke. Kita tutup saja. Karena memang waktunya sudah lebih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan mendapat ide dari semua yang didiskusikan hari ini. Terima kasih Bu Flavia. Selamat siang. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita izin dulu, Mbak ya. Ya, terima kasih. Saya izin. Terima kasih, Bintang. Sama-sama ya. Terima kasih, Bu.